Yo, ya kenapa bro satu itu? Ya. Dia nyebrang nak jadi. Nah, mau kemana dia itu? Ya, lagi dia kabur kanan. Yang penasaran, saya akan diurus satu ini. Siap, kayak itu ya udah kayak mau diurus. Kita buntuti terus. Siapakah ini? Ulah! Akhirnya. Mana bro? Baik. Dari tadi saya ikutin dari belakang. Ya, Akhirnya kita dapetin juga. buka masker. Salamnya normal. Mau kemana bro? Kemana nih, Bud? Ayo kita cari tempat ngobrol ya. Bentar. Kayaknya kemana ya? Ke situ. Ayo. Kita cari tempat ngobrol. Waduh. Halo guys. Halo. Sekarang kita lagi ada di Taman Mayura ya. Ini kita ada suhu kita ini Yudi Buster. Dari tadi Apa kita nama channelnya nih, Bud? Jamak TV bro. Jamak TV. Iya. Jangan sampai kontennya jamak juga. Enggak. Harus menghadirkan sesuatu yang spesial. Betul. Ya. Channel boleh, nama Channel boleh boleh. jamak, isi harus paten. Makanya kita sekarang akan isi orang yang paten nih. Tempatnya boleh Nah, isinya bagus. isi. Gimana nih, Bud? Oh, kok saya yang wawancara. Kita duduk santai dulu ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Masih di channel Jamak TV. Jamak TV. Di konten obrolan jamak kali ini bersama bro kita yang legend banget Yudi Buster. Ngomong punya emang gimana ceritanya tadi bisa tahu saya ini dibuka dulu dong. Oh ya. Tadi saya rencana mau jalan-jalan. Nah, Jalan-jalan karena kondisi kita sudah new normal sekarang Ya, ini. ya. Saya pengen jalan-jalan melihat Kota Mataram. Kita sudah bisa beraktivitas kembali. Nah, saya lihat ini dari belakang tidak ada lain, tidak bukan. Makanya saya ikuti tadi dari belakang. Gitu ya? Iya. Tadi sempat lihat saya. Iya. Nyebrang lihat. Iya. Iya. Saya udah bilang begini, ini siapa ndak pakai helm ini. Ini jangan-jangan ajudannya Kapolda. Enggak dekat. Dekat, kemudian motor di rumah 4. Oh, iya. Helm 2. Motor 4, helm 2. Dari studio tapi tadi Iya, dari Miru. dari Miru ya. Dekat. Ya jadi saya benar tadi saya lihat dari jauh itu, wah ini pasti Yudi nih gitu. Makanya saya ikutin gitu. Gimana, Bud? Anunya, Bud? Suasana sekarang. Ya kita harus optimis ya. Setelah kemarin kita dibantai 4 bulan tidak bisa aktivitas apa-apa. Tentunya dengan kondisi new normal kita berharap pemerintah sudah mulai mengizinkan nih orang-orang seperti kita ya untuk bisa kembali beraktivitas, kembali membuat sebuah hiburan. Tentunya pakem new normal kita pasti akan tetap laksanakan, protokol new normalnya pasti akan tetap kita laksanakan. Terus sudah 3 bulan lebih ya tidak beraktivitas. Masuk 4 bulan. Pemasukan tidak ada, pengeluaran non-stop. Ngeluarin juga banyak. Apa aktivitas? Mas Dipe gimana, Mas Dipe? Kalau Dipe masih tetap dengan jalur konsisten di musiknya.
Dan saya lihat juga aktivitasnya di YouTube luar biasa sekarang. Ya di situ terus. Banyak lagi menyiapkan skrip konten. Om Dipe Q&A, Ya. tips-tips musiknya luar biasa banget Om Dipe. Ya. Sukses buat Suradipa Channel. Master Suradipa Channel. Ini salah satu konten yang kita nggak bahas konten aja nih. Salah satu konten yang sangat dinanti. Iya. Public listen. Iya. Kapan undang kita Om Dipe? Ya saya lihat juga Yudi Ini juga. ada pertanyaan nih apa Bang? Nggak ada, kita lepas-lepasan lepas. aja, lepas-lepasan aja. Sebenarnya nih dia baru satu channel sudah sombong. Saya 4 channel nggak sombong. 1 lawan 4. Iya. Oke, kalau kita khusus kita bicara industri lokal kita di kondisi new normal ini gitu ya. Kira-kira gimana? Optimis nggak kita sampai akhir tahun ini aja, sampai bulan Desember? Dari aja? dulu saya kan mengamati ada 3 ya. Ada 3 gerbong besar nih yang bisa menghingar-bingarkan Lombok ya. Yang pertama adalah teman-teman kita yang ada di Semigi. Yap. Itu musisi Semigi. Legendnya di situ. Musisi Untuk kafe yang ya. menghibur tamu-tamu mancanegara lewat World of Forces ya. Kemudian musisi zaman dulu ada musisi festivalan. Yap. Musisi festival. Ya, ini digembongi oleh Mr. Jaya. Jaya Big. Ya. Ini manusia ini luar biasa ini. Ya. Satu festival ikut, mau juara. Ya. Festival ikut. Ini musik festival. Betul. Ada Mercedes di situ juga G256. Dan orang yang paling bertanggung jawab terhadap festivalan zaman dulu adalah Mas Bambang. Mas Bambang Yankis. Ya, Konsisten, dia sangat konsisten terhadap. Ini target juga nih. Kapan Anda harus datang ini minta pertanggungjawabannya. Siap. Semoga Mas Bambang nonton channel ini nanti. Mas Bambang, ini nakal juga nih Mas Bambang. Ini kurang aja. Beliau suhu kita itu, master kita. Terus yang sangat ketiga konsisten. musisi indie. Yap. Musisi indie ini agak unik nih. Ya. Ada 2 gerbong di situ. Ya. Ada yang grounder. Nah, indie dalam kategori dia memproduksi sendiri, kemudian mengedarkan sendiri. Ada Don di grounder. Ada Pak Don. Ya. Kemudian ada teman-teman lain lah. Tapi kalau kita bicara musik indie, kita juga harus mengakui, termasuk saya pribadi juga mengakui bagaimana seorang Yudi Buster juga dari awal karir beliau juga di radio. Kebetulan saya siaran selalu memberikan sesuatu yang baru kepada owner. Artinya begini, latar belakang saya kan suka band. Apa yang kita mau tampilkan di radio zaman itu harus berbeda dengan radio lain. Betul. Lagunya Bon Jovi mungkin semua radio punya, gitu kan? Lagunya sini. Saya berusaha menampilkan lagu yang memang diciptakan oleh teman-teman yang notabene belum merasakan bingar-bingar ya. Jadi mereka punya karya, wajib kita akan publish. Bicara seorang Yudi Buster, di benak kalian pasti lokal distro. Ya, itu acara guyon sebenarnya. Acara guyon. Saya mau tanya banyak hal tentang lokal distro. Ada juga tuh ya. Ini mumpung tempatnya ada di sini nih, kita ada di Taman Mayura ya. 101 band. Ya, itu juga beliau juga nih. Saya masih ingat dan berani kan. Kalau 101 band itu pencetusnya mungkin banyak ya. Kita sering-sering Yudi, bukan saya sendiri. Ada Dodi Trejiklan, kemudian Agung di sini yang di Mayuru. Sebenarnya 100 band. Awalnya 100 band ya. Dodi lah nih, kurang ajar juga Dodi nih. Mas Dot. Mas nggak bagus tuh. Harus ada kata satunya lagi lah. Biar sebutannya bagus. 101 band. 101. Ya oke lah. Itu dua periode kalau nggak salah ya, pernah diselenggarakan ya. Saya yang buat yang 101 band. Dari band itu manggung dari jam 7 pagi tanpa break sampai jam
4 subuh lah. Jam 4 subuh ya. Tanpa break. Tanpa MC. Yap, itu yang gelaran pertama itu. Nah, pertama. Iya. Band terakhir jam 4 subuh namanya Tiramisu, ini dekat. Band terakhir namanya Tiramisu. Iya, Tiramisu gimana kalau sempat tidur di kolong panggung, nunggu jadwal panggung. Tapi buat teman-teman Blue Folder band saya dulu, kita juga pernah nampil di 101 band ya, Edi dan yang lain-lain. Cuma nampil Blue ya. Dan terima kasih waktu itu yang setia nonton kita lah Mas Santo Medis. Ya. Mas Santo konon Mas Santo ini dibuatkan mie sama istrinya. Iya. Dia pikir acaranya sampai jam 11. Atau jam 4. Mie-nya jadi bubur. Boleh konfirmasi? Sama Pak Komang. Ya, Komarau di mana ya sekarang ya? Entah di Nusa Kambangan. Pak Mang. Kangen kita Pak Mang. Oke, selanjutnya ini anu juga ini. Korek nggak ada, ini gimana nih? Mogok. Oke, kita akan selanjutnya akan bertanya tentang lokal distro ya. Kita cari korek dulu. Saya mencari korek dan cari kopi, ya? Bukan. Commercial break. Commercial break dulu. Ya, kita break dulu ya. Tetap di Jamak-Jamak TV. Oke, kembali lagi di channel Jamak-Jamak TV di obrolan Jamak-Jamak. Masih bersama Bro Yudi Bastar ya. Kita akan melanjutkan lagi diskusi kita ya. Semoga menarik buat kalian. Ya, tadi kita terputus. Tadi kita membahas satu band. Saya tetap mengatakan bahwa pergerakan sepakat sama apa yang dikatakan Bro Yudi tadi. Tahapan-tahapan pergerakan indie yang ada di Lombok. Tetapi paling tidak ada satu momentum yang saya, mungkin tidak hanya saya ya, pasti rekan-rekan juga sepakat dengan saya bahwa kehadiran GSP Radio dengan konten lokal distro itu salah satu dobrakan besar terhadap band indie Lombok. Idenya apa Yud? Semua radio punya peran. Semua radio punya peran, cuman Archandra punya peran, CNL dengan rock and rhythmnya, GSP dengan lokal distro. Tergantung owner sebenarnya dan cara merayu owner. Ya, mungkin sekelasnya Yuda belum bisa menaklukkan Pak Kompian. Oh, tapi ada rock period di situ. Oh iya. Di River ada rock period. Cuman tetap konten itu konten gitu ya. Masih bercampur dengan major ya. Ya, kalau lokal distro itu gerakan lokal ya, dari studio bisa ya. Betul. Suatu hal. Ya tidak banyak radio memang. Saya masih ingat dulu. Saya juga dulu pernah buat demo rekaman ya di kaset waktu itu. Banyak radio menolak itu karena kualitas audio. Ya, dan itu tidak pernah terjadi di GSP pada saat itu. Ada. Ya. Ketika dia berkarya, kemudian direkam demo tape-nya dalam bentuk apapun, ya kita apresiasi, kita putar. Jadi jangan menjas. Ya. Jangan menjas lagu kamu seperti ini. Jangan bunuh semangat mereka. Oke. Berikan dia tempat. Tapi bagaimanapun standar atau pakem penyiaran itu kan ada ya. Termasuk juga dengan quality soundnya ya, sound quality-nya di sana. Ada kekhawatiran enggak pada saat itu? Enggak. Ya. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada. Karena itulah indie. Mereka tampil apa adanya. Harus kita apresiasi. Ya. Oke, memang kalau kita bicara semangat indie di sana dengan pada saat itu juga digital recording juga masih sangat terbatas di Lombok ya. Mataram sangat terbatas sekali gitu. Tapi sekali lagi gitu kan. Tantangan saya yakin masih ada di situ. Pasti berat tantangan pada saat meyakinkan mungkin pihak-pihak yang bisa mendukung pemilik radio. Terutama pemilik radio. Kalau pemilik radio sudah memberikan izin, artinya di situ kunci.
Kalau pemilik radio membandingkan ini indie dengan ini major, tidak akan bisa ketemu. Baik dari kualitas sound, banyak hal, ganti-ganti yang harus dipertimbangkan, terutama fans mungkin ya, fans radio atau format radio ya. Oke, selanjutnya kan lokal distro on radio. Kemudian itu juga ada eventnya ya. Ada konser lokal distronya sendiri ya di sana. Itu juga cukup fenomenal itu. Itu yang saya salut dari seorang Yudi itu adalah menjalankan sebuah ide yang gila ya, cukup sulit sebenarnya mengumpulkan 101 band ya. Lebih benar. Dan kalau dihitung lebih ya. Habis kemudian dengan konser lokal distro pun itu juga dibanjiri band-band indie di sana, itu termasuk juga clothingan pada saat itu turun juga. Ya. Kalau di runut ke belakang tahun 97 juga ada Lombok Underground konser pertama. Yes, 97 ya. Jadi band-band itu Taman Muda ya? Di Stadion KONI Mataram. Oh, di Stadion KONI, sekarang Islamic Center ya. Iya. Alumni KONI, apa kabar? Ini anak TikTok nggak tahu. Anak TikTok nggak akan pernah tahu ya. Bahwa zaman itu backdrop masih dilukis. Vinyl nggak ada. Vinyl tidak ada. Jadi kita pasang baliho di lapangan atletik sekarang. Ya. Itu kita gotong lagi baliho itu ke Stadion KONI. Luar biasa perjuangan pada saat itu ya. Ini pencetusnya Iwan Aristika, kemudian Pak Don. Bang Iwan, Pak Don luar biasa banget ya. Ide ini sebenarnya muncul di Reaper. Oh, ya? Boleh tanyain Tanto. Justru lahirnya sebenarnya munculnya ide ini di Reaper, di kamarnya Tanto. Di tempatnya Mas Tanto ya. Di kamarnya Tanto. Di kamarnya Mas Tanto. Di kamarnya Tanto bajingan itu. Tapi dia nggak mau. Iya. Karena tergantung owner. Tanto maklum lah, Tanto metal expert. Kalau Pak Tanto bilang saya itu Pak Camat. Yuda belum siaran di situ. Belum. Itu Reaper sudah FM atau masih AM? Masih AM. Kami ketemunya di situ. Di kamarnya Tanto. Iya. Saya udah di Chandra. Sudah di Chandra. Ngobrol sama Tanto, ngopi, datang Iwan lagi, datang Don. Muncul Lombok Underground. Tanto nggak berani keputusan. Ya, saya lanjutkan aja. Idenya di situ. Di Reaper. Ide diskusi ya. Eksekusinya Chandra. Iya. Itu momen-momen yang luar biasa ya. Momen yang sangat luar biasa sekali. Di tengah keterbatasan itu, tapi antusiasnya itu luar biasa. Ya, baik dari peserta, bahkan kalau kita bilang juga dukungan sponsor juga syukur-syukur ada ya. Artinya dengan keterbatasan itu semua gitu ya, tidak mematikan semangatnya gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana gitu. Ya. Momentum itu bisa diulang kembali tidak di era milenial saat ini? Di era digital sekarang ini. Ya. Momentum itu sulit sebenarnya. Bukan berarti tidak bisa, jadi sulit sekali kita bisa merengkuh kembali era-era analog itu ya. Dan zaman analog mereka semua sportif ya. Ada tapi tidak ada ya. Jadi zaman itu tidak ada OTW. Jadi sekarang OTW katanya tunggu tidak datang. Zaman itu tidak ada OTW. Jemput di rumah. Kamu di mana? Dilempar foto tahun lalu di kasih dia. Video call dimatiin. Iya, betul. Kadang juga cari kipas angin. Sudah di jalan nih, Pasti kalau abang bilang jauh-jauh sebut. Sebelum dia bilang dilempar, jauh-jauh aja sebut. Dan seorang Yudi tidak akan pernah berhenti melahirkan sebuah gebrakan ya. Saya nggak tahu apakah memang takdirnya beliau atau obsesinya beliau di situ ya. Gitu. Jampring itu lahir juga dari tangannya beliau. Teman-teman Jampring ini kan teman-teman yang punya potensi. Tapi sebentar dulu.
saya akan tahan dulu dia untuk bicara tentang band fenomenal satu ini karena saya harus pindah venue. Ini gelap banget, sudah mulai gelap. Nanti saya susah ngeditnya. Tetap di Jama-Jama TV. Yo. Kembali di obrolan Jama-Jama di Jama-Jama TV bersama saya dan bro kita Yudi Basar. Kita lanjut lagi obrolan kita. Ini channel paling kurang aja. Yeah. Yang pertama presenternya juga gila-gila. Yeah. Dan ini sudah lokasi ketiga. Ini direkod hanya dengan menggunakan HP. Jadi kurang cahaya pindah, dapat tempat cahaya bagus, ada suara mengganggu pindah lagi. Ini nomaden syuting. Iya. Oke, tadi kita break di Jampring. Oh iya Jampring. Gimana bisa dapat Jampring? Jampring, ya Jampring ini kan ini band kelas bo dulu. Kelas bo. Ya kelas bo, jangan ngolol. Iya, kelas bo itu artinya teman-teman yang main gitar di bo. Nah, jadi main natural kampung. Di kampung. Saya awalnya ketemu sama Baung. Pemain keyboardnya. Kemudian saat saya ke rumahnya Mbak tolong kumpulkan teman-teman nih kayaknya saya pernah dengar demo tipnya kan. Kumpul ya, kita diskusi, ada Mbak semua personil kumpul di situ. Nah, termasuk ada John juga ya. Lalu saya ajak ke salah satu produser lagu Sasak saat itu kan, GMI namanya, depan Mirasa sini. Nah, akhirnya ya itu langsung ditawarkan ke Joni, langsung deal atau sempat ditawarkan ada penolakan yang lain? Sebelumnya teman-teman itu datang ke Miru Production. Oh, mereka juga jalan sebelumnya. Nah, sebelumnya tapi ditolak. Nah, akhirnya Yudi jalan. Gus Alif nolak dengan alasan waduh nggak ngejual. Akhirnya saya inisiasi antar ke situ, bawa ke John bisa, dan 100.000 kopi ya. Dan ya itu perjalanan ya, dan semua harus mengambil hikmahnya di sana ya. Sayang banget memang akhirnya band itu tidak bertahan lama ya. Sempat mengeluarkan beberapa album. Ya. Tapi dengan personil yang sudah beda-beda. Sudah di Kanibal. Saya pernah garap roadshow-nya itu. Ya, saya. Tapi hanya John. Saya pernah tonton. Iya. Saya hanya John. Karena yang lain sudah tidak bisa disatukan. Sebenarnya sekarang ini banyak ya bermunculannya ini loh, jalur mereka sudah ada semua kan. Antenar dengan jalurnya, Datu siapa lagi ya. Semua punya jalur masing-masing, bagus. Tinggal bagaimana memanfaatkan era digitalisasi. Ya. Kalau menurut Yudnya, saat ini indie itu sudah mati atau justru indie itu sedang memasuki dunia baru gitu? Ya. Indie tidak pernah mati. Dia sebuah gerakan, sebuah proses. Orangnya mungkin orangnya. Ya, yang saya juga berpikir begini. Pada saat indie dulu belum berada pada posisi belum diuntungkan dengan teknologi digital seperti sekarang gitu ya. Artinya mereka harus berjuang membuat demo tape itu luar biasa sekali. Rigid Clans, Infus itu bahkan recordingnya di Surabaya. Ya, bukan di Lombok, karena ada banyak band bagus ya pada bahasa itu. Ada Rigid Clans, ada Infus, ada Last Station, ada Tuxedo. Betul. Ada Infus siapa Infus? Yopi. Gimana kabar Yopi? Sekarang di distrik kota Mataram. Oh ya? Oh ya, saya sering lihat postingan FB-nya itu bahas keris terus. Juragan keris. Betul. Ini kayaknya Mami Yopi ini sudah kena aura keris. Ya, bukan untuk keris ya, bukan untuk keris tadi. Untuk keris dekat nih. Itu keris termasuk. Itu studionya juga legend itu. Legenda beliau termasuk band festivalan, band sini dan sebagainya. Itu keris luar biasa. Luar biasa. Nah, ada kembali Yud, gitu ya. Dengan sekarang ini
fasilitas-fasilitas recording, kemudian untuk memasarkan, menampilkan karya-karya itu kan di dunia digital ini luas sekali sekarang. Tetapi kenapa justru tren cover? Kenapa karya-karya originalnya jadi menghilang? Ada siasat di situ kayaknya. Jadi mereka membuat channel, kemudian mereka berusaha mengcover untuk memperoleh subscriber dan viewer atau jam tayangnya. Nah, kemudian mungkin suatu saat mereka akan begitu. membuat Jadi, karya sendiri. Memantapkan dulu subscriber maupun jam viewernya itu, kemudian baru masukkan konten-konten original bisa jadi mereka. ada terus menjadi orang yang mengcover atas cover. Ya artinya nih kalau saya mau dapat sebuah jawaban yang detail dengan teknologi yang ada saat ini, semangat seperti pada saat Yudi menyelenggarakan 101, menyelenggarakan lokal distro di era digital ini, itu bisa terjadi kembali tidak? Bisa. Salah satunya kita kumpulkan lagi teman-teman yang lama. Ada Iwan Aryas 3, itu scriptwriter saya di lokal distro. Kemudian bekerja sama kembali dengan studio recording. Kalau dulu bekerja sama kembali dengan studi latihan. Dil, ingat Dil? Ya, Dil Roster. Bang Dil. Roster. Dan Nyoman ya, legenda ya. Ya, Nyoman fantastik. Tapi ada yang menarik dulu. Beberapa studio menulis Not for Underground gitu kan. Ini kurang ajar juga nih pemilik studio. Not for Underground. Ya, karena takut simbal pecah sebenarnya. Mereka semua punya uang loh. Jangan salah Pak. Iya. Mereka siap mengganti dengan konsekuensi, berani menyewa, berani merusak, dan berani mengganti. Tetapi ketika ada tampilan Not for Underground menyebut salah satu itu rasis juga. Itu termasuk rasis juga. Ini saya minta klarifikasinya Mr. Jayu ini sebenarnya nih. Tolong nih video kasih Jayu aja. Dia sering nulis di situ di Big Studio Not for Underground, termasuk ngolok atau gimana? Jadi saya juga dari pemilik studio musik juga gitu. Memang, di studiomu juga ditulis gitu ya? Enggak ditulis kok. Ini termasuk nulis seperti itu juga nih. Bang Iwan sudah coret dirobek lah stiker. Gini, kami sudah buat stiker. Belum sempat keluar tapi. Tulisannya sederhana sekali. Apa itu? Studio ini dalam pengawasan lokal distro. Studio ini dalam pengawasan lokal distro. Jadi itu sudah dicetak sama Iwan. Cuma belum didistribute ya akhirnya. Belum tepat. Itu untuk menyaingi yang tadi. Not for Underground itu. Jawaban sederhananya adalah kalau kita pemain metal sesungguhnya, Bang Don CS juga sering kok latihan di studio saya juga pada saat itu ya. Di studio Bang Jayu juga sering kok latihan di sana. Kita nggak worry, tapi yang baru-baru ini mereka tidak paham gitu loh. Artinya main sikat, main kebas gitu. Pada saat itu toko musik langka di sini. Kalaupun ada, harga mahal banget. Kita masih ingat waktu itu toko musik baru ada Matra Musik di sini. Dan harga mahal banget. Nah, nyari simbal itu luar biasa susahnya dan harga sangat mahal, belum lagi membran. Itu pemikiran. Sebenarnya ini langsung klarifikasi nih. Langsung klarifikasi di sana. Tapi beberapa era kemudian semua itu sudah tidak berlaku. Semua itu tidak berlaku. Contohnya juga kalau kita bicara Jaya, putra beliau sekarang juga mainnya metal. Oh iya, saya tidak persoalkan itu. Tetapi saya persoalkan adalah ketika memilih diksi pada saat itu. Bilang aja kalau alat rusak artinya cukup membuat regulasi saja. Dan memang akhirnya setelah itu hanya sebuah regulasi. Semua tidak memasang. Cukup aja kalau putus senar sekian, pecah simbal 1 cm sekian. Semua perlakuan kepada musisi lokal saat itu yang penuh keterbatasan. Itu kita ingat betul. Karena itu sebuah perjalanan kan. Kalau sekarang semua sudah punya kok. Betul. Semua sudah punya alat di rumah. Semua sudah punya alat masing-masing. Artinya tingkat kemapanan musisi sekarang dengan dulu itu lebih yang sekarang. Karya lebih bagus yang dulu. Karena spirit perjuangannya. Kalau band yang sudah sekian lama terbentuk,
kemudian belum juga bisa menghasilkan karya, saya sarankan jual plecing saja. Jual plecing? band nggak punya karya, ya? Band, kemudian sudah lama terbentuk. Sudah lama, Bu? Iya. Sudah lama terbentuk, kemudian belum menghasilkan karya. Saya sarankan jual plecing. Atau jual serabi. Dengan jual serabi nih, modal 150.000, kalian sudah bisa menghasilkan ya. Jadi tidak perlu repot-repot buat karya tuh ya. Kalau berenam personelnya 6 orang, kalau 150 itu tinggal sama-sama 25.000. tidak perlu recording. Intinya sebuah kumpulan band itu karyanya. Betul. Ya, kita kangen dengan karya itu. Apapun itu, silakan berkarya. Ya, mau jalurnya ini, mau jalurnya. Saya sendiri nggak fanatik mendengarkan lagu, Bun. Ya. Semua lagu saya konsumsi. Ya, sekarang Yudi belakangan ini kita lihat sering banget ya nge-share video tuh di Facebooknya terutama. Ya senang aja, pingin dikomentari oleh teman-teman. Ya. Ternyata yang komentar orang gila. Ada Agas di Korea, Agas nih. Ya, kalau bicara supaya dikomen kegilaan, saya akhirnya kita tanya lagi. Ada punya planning gila nggak yang mau diwujudkan tahun ini atau beberapa tahun ke depan? Ya belum. Kembali kita harus kumpul-kumpul dulu kan. Ya. Apa dan bagaimana yang harus kita buat kan? Ya, harus kita telah betul seperti apa. Ya kita jalani aja, nikmati cuaca. Banyak orang juga pasti mengharapkan ada sebuah ledakan lagi yang akan dibuat oleh seorang Yudi Buster. Terjadi atau tidak? Bisa jadi. Ya, pasti akan terjadi. Jika ide saya akan muncul nanti. Tentunya dibantu teman-teman lah, seperti apapun resikonya. Didi, vokalis Stranger saat itu yang akan manggung jam 9 pagi, dia sendiri nggak dapat manggung karena masih mengurus izin di kepolisian. Jadi dia yang manggung, dia ngurus izin. Iya. Akhirnya dapat enggak bukan tempat jadwal manggung karena dia mengurus izin. Maklum tahun 97 izin sangat ketat saat itu. Kamu buat musik apa? Dan masuk Pak Lester sendiri, saya sudah usaha bawa mic bagus, ini kok ditiup-tiup. Dan karena dia berstatement begitu, Pak Lester, Agung ketularan. Agung main kencang juga. Jaya pun begitu. Jaya marahin Grounder, anaknya ketularan. Jadi jangan dia pikir apa yang dia lakukan orang itu betul. Kadang hal yang kita suka, justru orang terdekat kita itu akhirnya jadi maniak. Bud, kayaknya udah malam nih, Bud. Oke. Ya, kita cukupkan dulu. Ini editnya yang bagus ya. Pasti. Biar saya tambah gagah. Ya, pokoknya kita gerebek Dipe kapan-kapan ya, Mas Dipe ya. Om Dipe, kita pasti sowan ke sana. Mudah-mudahan atau Mas Bambang Yankes, teman-teman lain. Ya. Bang Igor, Bang Wen, Didit dan semuanya. Ini Poci kita cari, kamu cari Poci juga. Ya. Ci. Sip. Ya, buat semua teman-teman, semoga obrolan kita bisa memberikan inspirasi buat kalian semua. Ya, tidak ada maksud kami untuk menyinggung atau menyakiti perasaan siapapun. Oke, terima kasih telah menyaksikan videonya. Salam jamak-jamak people, jamak-jamak wah. Jamak-jamak TV.